Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur akan setiap kemurahan-Mu. Mu sudah memelihara kami, menyertai kami sampai hari ini Tuhan. Terima kasih juga untuk penyertaan-Mu ya Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur dan bersyukur, hanya ini yang bisa kami lakukan dan kami ucapkan Tuhan. Tapi biarlah kami juga terus bertambah untuk mengenal Engkau, lebih lagi mengenal Engkau. Dan kami hidup di dalam perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan biarlah kami bergirang Tuhan, apapun yang kami bawa masuk di tempat ini Tuhan. Tetap Engkau jamah kami Tuhan, untuk kami boleh berani masuk di dalam hadirat-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, lawati kami dalam kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Amin. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ubah hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita mau angkat pujian ini. Oh haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Katakan, ubah hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Katakan, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Haleluya. Ku lepas semua hakku untuk mengenal
kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Katakan cuma Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengikutmu Tuhan. Ajar kami, kesukaan hati kami. Terima kasih, kami bersyukur. Lepas aku Tuhan untuk mengenal Tuhan. Oh terima kasih Yesusku. Cuma Tuhan katakan dengan sungguh-sungguh, mengiring dia seumur hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kekuatan hidupku mengiring Kau Tuhan. Terima kasih. Oh katakan jadikanku hamba yang berkenan. Oh mengikutmu Yesus. Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiringmu Tuhan. Haleluya. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami bersukacita oleh karena Tuhan, Engkau Tuhan. Biarlah kami terus mengiringmu, biarlah kami terus mengikutmu Tuhan. Apapun yang terjadi, karena Engkau sudah menebus kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau bergirang dan memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan saudaraku, gambar yang ada di slide ini menunjukkan hal yang umum yang kita alami ya. Kalau Bapak Ibu melihat HP kemudian lowbat, itu yang akan kita pelajari pada saat ini. Kita buka di dalam Hakim 6 ayat 11 sampai dengan yang ke-17. Saya minta tolong dibacakan. Silakan, Hakim 6 ayat 11 sampai dengan 17. Hakim 6 ayat 11 sampai 17, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abisar itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur, agar tersembunyi bagi orang Median. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Median. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini, dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Median. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Median itu sampai habis.
Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, lobet. Ya, ini satu istilah yang menginspirasi saya, kemudian saya angkat menjadi tema kejadian sehari-hari dalam hidup kita ini. Kita bisa kehilangan kekuatan hidup kita. Jadi kalau saya coba mendefinisikan bahwa lobet ini adalah satu istilah umum di mana baterai itu menjadi lemah, yaitu kekuatan sebagai sumber power sebuah baterai untuk sumber listrik, baik itu HP ataupun sepeda listrik, motor, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan baterai yang kehilangan dayanya. Satu-satunya cara yaitu dengan mengisi atau mencas kembali baterai itu supaya full. Bapak, Ibu, saudaraku, tentu ada di antara kita, bukan kebetulan kalau ini diangkat, ada yang kehilangan kekuatan saat ini. Jangan biarkan kemudian mati. Harus dicas. Cepat mengambil satu tindakan. Jangan membiarkan apa yang lemah dalam hidup kita kemudian kita jadikan mati itu. Harus ada satu tindakan. Sama seperti di dalam kisah Hakim-Hakim 6 ini, ada masa di mana orang Israel diperintah oleh seorang hakim. Dan pada masa itulah kemudian orang Israel pada masa di Gideon ini kehilangan kekuatannya. Bahkan support dari Tuhan sepertinya tidak ada artinya. Disebutkan malaikat Tuhan dalam huruf besar. Ayat yang ke-11 dikatakan dalam Hakim-Hakim 6. Kemudian datanglah malaikat Tuhan, Teofani, yaitu Tuhan yang menampakkan diri dalam bentuk manusia. Ya. Yang kemudian dipakai istilah di situ malaikat Tuhan. Jadi pada saat itu Gideon kemudian bertemu dengan seseorang. Seseorang inilah yang kemudian ditulis dalam Alkitab malaikat Tuhan. Tuhan sendiri yang menampakkan diri dalam bentuk manusia, sehingga terjadilah dialog di situ. Dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya, anak dari Yoas itu mengirik gandum. Kita perhatikan dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Median. Mengirik gandum harusnya dalam ruangan terbuka. Tapi karena sedang dalam keadaan ketakutan, maka Gideon sedang mengirik gandum di tempat yang tersembunyi. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, berfirman kepadanya, dan kemudian Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ya, Gideon ini orang asing gitu ya. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan menuntun kita keluar dari Mesir dengan segala kekuasaan Tuhan? Sekarang di mana kuasa itu? Kehilangan daya, kehilangan kekuatannya. Tidak sedikit orang yang kehilangan daya dan kemudian membiarkan itu mati. Pesan hari ini Bapak Ibu, di tahun Imlek ini, ya, kita juga ikut merayakan, kita juga turut bersuka cita. Bagi saudara-saudara kita yang merayakan, kita pun juga turut bersuka cita. Jangan anggap remeh berdoa. Doa itu cas. Baca firman itu cas, ya, untuk menaikkan daya kita yang sudah mulai melemah.
kita berhubungan dengan Tuhan. Gideon melemah, kehilangan kekuatannya, lobet dia, sudah merah, ya, sudah merah, hampir mati. Sehingga ketika dia disupport oleh Tuhan sendiri, yang tentu di dalam penglihatan Gideon adalah orang asing, ya. Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapakah semuanya ini menimpa kami? Udah kehilangan cerita, kehilangan rasa kepada Tuhan, hambar hidupnya. Tapi orang asing yang dalam tanda petik Tuhan sendiri, Teofani itu tidak putus asa. Dia tetap berkata dan menyebut Gideon ini adalah pahlawan yang gagah perkasa. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah perkasa, gagah berani. Kadang kalau saya berjumpa dengan orang yang sudah kehilangan daya ini, saya pun juga memberikan support. Engkau hebat, engkau kuat. Ayo, bangkit. Engkau anak Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Semacam itulah Bapak Ibu. Masih ada daya, walaupun sedikit. Kecuali kalau sudah mati. Jangan biarkan baterai dalam hidup kita, daya dalam hidup kita ini kemudian mati, Bapak Ibu. Saya nggak usah pelayanan lagi lah, Om. Dan saya tipe orang yang tidak suka memaksa. Ya. Kadang orang itu kehilangan daya, kemudian dia tidak mau melayani. Saya tidak pernah maksa. Sampai dia muncul kembali dayanya sendiri. Ya udah, kalau nggak main nggak usah dipakai. Sampai dia pulih kembali. Di gereja kita sangat terbuka Bapak Ibu untuk melayani. Ya, tentu harus disesuaikan dengan karunia yang ada. Gitu. Jangan sampai nggak bisa gitar, pengen melayani, pengen gitar, ya kan? Ya, harus punya gairah di sini. Jangan biarkan itu mati. Jadi kalau kita lihat di sini, orang Israel takut, kehilangan dayanya, dia lobet, karena 3 ancaman musuh yang menakutkan. Kadang persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita bukan satu. Bukan hanya perkara anak. Sudah perkara anak, usaha nggak lancar, ditipu sama teman sendiri. Yang membuat kita lobet, yang membuat kita lemah. Orang Israel mengalami keadaan ini. Ayat yang ketiga, tolong dibaca dari Hakim-Hakim 6 ini. Bagaimana latar belakangnya? Hakim-Hakim 6 ayat 3. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Mereka berebut. Siapa cepat itu yang dapat. Dan orang Israel kehilangan kekuatannya. Gak berani melawan. Selama masa itu mereka hidup dalam kemiskinan. Mereka hidup dalam kemelaratan. Ayat yang pertama. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Gak pernah mereka panen kemudian menikmati hasilnya. Dirampas. Lalu mereka dapat hidup dari mana? Dari bulir-bulir yang masih tersisa. Orang Midian itu berada di barat laut semenanjung Sinai. Di barat laut, sana ada orang Midian. Kemudian orang Amalek berada di selatan, sebelah selatan. Kemudian orang-orang dari Sir itu ya,
Orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Jadi ada dari orang pegunungan Sir itu yang ada di sebelah sungai Yordan. Ini ancaman mereka yang membuat mereka takut. Tetapi ayat 1 yang tadi saya bacakan, karena mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka sudah tidak peduli kepada Allah. Sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Median 7 tahun lamanya dalam masa penderitaan yang sangat besar. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita punya koneksitas dengan Tuhan itu jangan sampai putus. Ya, kesukaran hidup memang tidak bisa kita hindari. Bapak Ibu baik, Bapak Ibu setia, Bapak Ibu taat, Bapak Ibu melayani, bukan berarti tidak ada permasalahan dalam hidup. Ya, semua kita menghadapi. Hari-hari ini saya berjumpa dengan beberapa orang yang dalam tanda petik mengeluh, Bapak Ibu ya. Memang kondisi ekonominya yang tidak baik. Gimana Pak Rudi ya? Kita punya sumber kekuatan. Amin. Punya sumber kekuatan. Ya, kalau ini kan listrik. Tuhan itulah sumber listrik kita. Jangan sampai kita copot. Hubungan koneksitas dengan Tuhan itu jangan sampai kita copot. Gak punya kekuatan kita ini. Tapi ketika kita tetap dengan Tuhan, kita punya kekuatan. Dan saya sangat yakin Bapak Ibu, Tuhan berikan kepada kita kemampuan, kesanggupan untuk kita menghadapi segala perkara di dalam Tuhan, kita kuat. Orang Median. Jadi kalau di dalam Alkitab kemudian 3 ini, orang Median, Amalek, dan orang Sir ini kemudian kalau disebutkan orang Median, itu mewakili karena dia yang terbesar. Jadi nanti cerita selanjutnya banyak disebut orang Median karena dia yang lebih berkuasa. Tapi bukan berarti orang Israel menghadapi satu musuh. 3 musuh sekaligus karena mereka melakukan apa yang jahat. Tidak melakukan apa yang jahat saja, persoalan itu datang. Apalagi kita melakukan apa yang jahat. Tetap percaya kepada Tuhan Bapak Ibu. Ya. Hari-hari banyak orang yang kecewa kepada Tuhan. Kenapa Tuhan biarkan? Persis seperti Gideon. Di manakah perbuatan Tuhan? Persis apa yang terjadi di dalam kehidupan Gideon pada saat itu. Di manakah ceritanya? Saya dengar khotbah begitu hebat Tuhan kita. Tapi saya nggak ngalami semacam itu. Persis seperti itu. Cerita turun-temurun bagaimana bangsa Israel dilindungi, disertai Tuhan pada waktu mereka keluar. Tidak ada bangsa yang seperti bangsa Israel Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan bisa membelah laut. Bagaimana mereka berjalan pada siang hari, tiang awan selalu menyertai. Ketika malam mereka tidak kedinginan, ketika malam mereka tahu jalan karena ada tiang api. Tidak ada bangsa seperti bangsa Israel. Dan itu kemudian diceritakan turun-temurun. Sekarang cerita itu menjadi hambar di telinga Gideon dan orang-orang pada masa itu. Kehilangan daya, lobet. Makin parah kehilangan kekuatannya. Semakin parah kita kehilangan, semakin besar musuh dan beban hidup itu. Hakim-Hakim 6, ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Hakim-Hakim 6 ayat 5 sampai 6. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekalinya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya.
Ayat 6, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian. Itu lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Amin. Amin. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Gak mati Bapak Ibu. Gak mati, lobet aja nih. Dia kemudian ingat, sekalipun pada saat itu perbuatan Tuhan belum dilihat oleh mereka. Tapi mereka ingat di sini. Hanya saja semakin parah kehilangan kekuatan, maka semakin besar kekuatan musuh di depan dia. Wah, hebat musuh. Kalau ini dibiarkan, matilah. Gak mungkin kemudian orang Israel, kalau Bapak Ibu baca nanti di dalam Hakim-Hakim 7 ayat 24 dan 25, kemudian Hakim-Hakim 8, itu kisah mengenai bagaimana peperangan Gideon melawan musuh-musuh yang 3 tadi. Sikat habis. Full lagi, penuh lagi. Baterainya penuh lagi, kemudian dia ketakutan yang seperti diceritakan dalam Hakim-Hakim 6 ini gak ada lagi dalam kehidupan Gideon. Sampai dia maju kemudian nanya ke seorang pemuda, di sini pemuka-pemukanya siapa? Oh, ada namanya ini Pak, ada namanya ini. Datangi, bunuh dia. Dengan keberanian itu. Asal di sini Bapak Ibu. Ya. Ayat yang terakhir dari Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-6 ini dikatakan, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Muncul kekuatan di situ. Dia berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan sendiri turun. Dalam Teofani tadi, ayat yang ke-11 tadi dikatakan sampai dengan ayat 17 yang dibaca tadi, ketika mereka berseru maka Tuhan bertindak, turun dia. Siapa yang turun itu? Siapa yang turun? Bukan Allah Bapa. Allah Bapa tidak pernah hal itu. Tapi itu adalah anak, Allah anak. Yang mengambil rupa dalam bentuk manusia. Dan di dalam Alkitab kemudian disebut malaikat Tuhan. Bisa narik pelajaran Bapak Ibu. Di saat kita lemah, Tuhan turun tangan menolong kita. Pada waktu kita berseru kepada Tuhan. Gak kehilangan koneksitas. Kecuali kalau kita biarkan yang baterai tadi yang sudah merah, yang sudah melemah kita biarkan. Kan yang merasakan hidup kita ini kita sendiri, saya lemah ini, saya lemah. Berserulah kepada Tuhan. Disitulah kemudian Tuhan datang. Dan ketika Tuhan datang menjumpai Gideon, ya, ketika dijumpai dia dalam keadaan ketakutan dan kemudian disapa dengan kesapaan yang begitu membangkitkan semangat pahlawan yang gagah berani. Tapi kan ketakutan itu tidak bisa hilang secara langsung, bertahap di situ Bapak Ibu. Butuh kekuatan yang datang dari Tuhan terus-menerus. Ya. Dikatakan pada ayat yang ke-13, jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami. Padahal sebelumnya dikatakan, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jadi ada proses yang harus dijalani. Ya, walaupun ada charger yang cepat gitu ya, tetap itu nggak bisa kemudian langsung colok full, enggak, pelan-pelan. Ada yang cepat, ada yang lambat. Bapak Ibu ngalami kan kehidupan kita ini kan, ya, kita ngalami Bapak Ibu ya, kita ngalami kehidupan ini. Tuhan tolong tidak dengan cara yang instan. Kadang pelan Tuhan tolong. Satu persatu Tuhan tolong. Kadang kita nggak sabar dengan Tuhan. Lambat sih Tuhan. Lagi dicas.
supaya penuh. Supaya jangan lobet. Saya pun juga begitu, melayani Tuhan juga begitu Bapak Ibu. Kadang melihat, aduh kok gak ada hasil gitu ya. Tapi bukan berarti kemudian saya, ya udahlah. Besok saya harus ke Sumba Bapak Ibu. Besok ke Sumba, naik mobil. 2 minggu saya, hampir 2 minggu nanti. Untuk apa? Mengabarkan misi. Jadi perjalanan misi kami. Jangan lemah. Jangan lemah Bapak Ibu. Ketika kekuatan ini semakin parah, kehilangan kekuatan, sekali lagi, musuh akan semakin besar. Kita kan gak ingin ya persoalan kita yang makin besar. Semua orang pasti berkata, aku ingin masalah ini selesai. Apapun masalah hidup, baik rumah tangga maupun ekonomi, kesehatan. Jangan pandang, jangan kehilangan kekuatan. Jangan pandang musuh. Pandang Allah yang maha besar, yang punya kekuatan sebagai sumber kekuatan hidup kita. Amin Bapak Ibu. Jangan menjadi lemah Bapak Ibu. 2 alasan hilangnya kekuatan dan daya itu. Ayat yang ke-10 dibaca. Hakim-Hakim 6 ayat 10. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Amin. Amin. 2 alasan Bapak Ibu, kenapa kita kehilangan daya, kehilangan kekuatan. Yang pertama, kita menyembah yang bukan Allah. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi kamu tidak mendengar firmanku itu. Yang pertama, yang kita sembah bukanlah Allah. Kita nggak punya Allah seperti orang Amori, Amalek, Dewa Molok, Dewa Baal, dan lain sebagainya, Asitoret, dan lain sebagainya. Itu dewa-dewa yang disembah oleh orang Amori. Tapi hidup kita sandarkan kepada keduniawian ini loh Bapak Ibu. Itu yang menjadi Allah kita. Mamon, harta, dunia ini yang menjadi Allah kita. Bukan Allah yang menjadi Allah kita. Kita bisa kehilangan kekuatan. Dan yang kedua, tidak mendengarkan firman. Saya sangat senang Bapak Ibu kalau ada Bapak Ibu yang respon kemudian bertanya. Beberapa orang beberapa orang antusias. Pak Pendeta, saya baca firman Tuhan ini, tolong dijelaskan ya. Saya menemukan ayat ini tapi saya nggak ngerti, tolong dijelaskan. Dia dengar firman itu. Yang membuat lemah, karena sudah ada protek di sini, di dalam telinga kita, di dalam pikiran kita. Aku nggak ngalami itu. Ketika pembicara, pengkhotbah di tempat ini kemudian cerita tentang kebaikan Tuhan, itu Allah untukmu. Untuk aku Allah yang jahat. Aku nggak ngalami. Aku nggak ngalami kebaikan Tuhan. Jadi dia tidak mendengarkan, dia tidak menerima firman. Sehingga dia kehilangan kekuatannya. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, 2 hal ini menjadi hal yang harus kita pelajari dalam hidup kita ini. Allah yang mana yang kita sembah? Allah yang mana yang kita sembah? Mungkin Allah yang kita sembah adalah kekuatan diri kita, kepandaian kita,
pengalaman kita, itu yang kita sembah. Nggak butuh Allah, saya juga bisa melakukan ini kok. Saya sudah bekerja di tempat ini, saya sudah bisa melakukan usaha ini 12 tahun lamanya, 15 tahun lamanya, saya sudah pengalaman, saya nggak butuh Tuhan. Akhirnya ini Bapak Ibu, alasannya ini. Kenapa kita kehilangan kekuatan? Saya melayani Tuhan tahun 95 Bapak Ibu. Berapa tahun itu Pak? 30 tahun ya. Ya kan? Hampir 30 tahun lebih saya melayani Tuhan. Tapi saya berkata, saya nggak bisa Tuhan. Aku butuh hikmat-Mu. Setiap kali saya menyampaikan firman Tuhan, saya harus bergumul. Dan bukan dalam waktu yang pendek saya menyiapkan firman. Butuh waktu 2-3 hari, 4 hari. Ya, saya butuh. Saya nggak bisa Tuhan. Sama seperti Bapak Ibu. Berapa lama kita menggeluti satu bidang dan kemudian kita berkata, saya sudah pandai, saya sudah bisa. Kalau hal itu yang terjadi, kita menyembah yang bukan Allah. Tapi kalau kita berkata, aku butuh Engkau Tuhan. Amin. Aku butuh Engkau Tuhan. Maka ketika kita menghadapi musuh, mungkin bukan 1, tapi 2, tapi 3 seperti orang Israel, dia tidak kehilangan kekuatannya. Nanti sore akan saya sampaikan lanjutan dari kisah ini. Jadi Bapak Ibu dan saudaraku yang punya waktu, yang punya gairah, silakan datang di ibadah sore nanti. Saya akan sampaikan seri yang kedua. Sebab gak mungkin saya sampaikan dalam waktu yang singkat untuk yang pagi hari ini secara keseluruhan. Jadi yang perlu kita pertanyakan di sini, sudahkah kita punya telinga untuk mendengar firman? Jangan dikira saya ini Bapak Ibu ya, karena saya pendeta kemudian saya terima WA dari jemaat gitu ya, dari temen gitu ya, yang bukan pendeta, tapi ngirim ayat kepada saya dan apa kamu itu? Enggak. Saya baca. Begitu pula dengan renungan-renungan pagi di tempat ini. Saya baca. Dan itu menjadi kekuatan saya. Doa akhir pekan, saya ikut walaupun saya dalam perjalanan. Saya dengar. Sebab apa? Saya butuh sumber listrik. Saya butuh daya. Saya nggak kuat kalau saya menghadapi kehidupan ini dengan kekuatan saya, Bapak Ibu. Saya butuh Tuhan. Disitulah saya harus mendengar firman-Nya. Jangan meremehkan 2 hal ini, Bapak Ibu. Bentuk saya percaya kepada Allah, saya harus komunikasi. Bentuk saya percaya kepada Allah, agama apapun pasti begitu Bapak Ibu. Termasuk kita. Buktikan bahwa engkau percaya kepada Allah. Saya percaya kepada Allah, hal yang paling mendasar saya berdoa, saya berkomunikasi dengan Dia. Makin usia makin lemah Bapak Ibu. Ya. Saya 57. Makin lemah. Ya. Kekuatan lemah, penglihatan lemah, pendengaran lemah. Apalagi? Tubuh lemah. Jangan dikira saya naik tangga ini agak sakit Bapak Ibu. Ya. Tapi tubuh yang lemah ini, kita punya tubuh batinia yang harus diperbarui dari hari ke hari yang tanpa mengenal usia.
Semakin usia semakin tinggi, bukan terus tubuhnya merosot, rohani juga merosot. Supaya nggak lemah. Aku punya Tuhan. Aku mendengar suara Dia. Disitulah letak kekuatan hidup kita. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi ini alasannya. Sekarang coba kita lihat bagaimana support untuk menaikkan daya itu. Kita kan butuh kan? Oh ya, aku mau dong. Jangan sampai lowbat saya ini. Saya mau menaikkan. Ayat 11 sampai dengan 12 tadi dikatakan. Ya, ketika Gideon ada di tempat pemerasan anggur pada waktu dia mengirik gandum. Ya. Ayat 12 kemudian berkata, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ini yang disebut sugesti loh Bapak Ibu. Ya. Sugesti itu adalah pihak pertama memberikan dorongan kepada pihak kedua. Dalam psikologi disebut sugesti. Orang asing tadi yang datang kepada Gideon, kemudian dia memberikan satu motivasi kepada dia. Makanya ini kekuatan dalam tubuh Kristus. Jangan dikira saya kemudian tidak butuh kekuatan dari orang lain, Bapak Ibu. Sekalipun pendeta, Bapak Ibu. Saya pun juga kadang-kadang memberikan cas kepada pendeta lain. Kadang-kadang pendeta lain juga memberikan cas kepada saya. Kekuatan itu. Kita butuh. Di sini butuh. Bukan melemahkan. Ya. Bukan melemahkan. Tapi memberikan kekuatan di sini. Motivasi. Sugesti. Sugesti itu membangkitkan apa yang ada di dalam jiwa ini. Bagaimana dengan pasangan hidup Bapak Ibu? Suami istri, sudahkah memberikan sugesti? Atau istri melemahkan suami, suami melemahkan istri? Udahlah Pak, udah lama. Ngapain berdoa? Udahlah terima nasib aja. Kemarin ada seorang anak Tuhan yang tanya kepada saya, bagus juga. Bagaimana pandangan menurut Pak Pendeta, takdir dan nasib di dalam Alkitab itu apa? Wah, kemudian saya jelaskan panjang. Wah, oke Pak, saya ngerti sekarang Pak. Takdir dan nasib, wah, akhirnya dan menginspirasi saya. Suatu saat saya akan sampaikan mengenai takdir dan nasib ini. Gitu kan, kalau orang melemahkan kan begitu. Udahlah nasibmu begitu. Padahal harusnya seperti malaikat Tuhan itu memberikan sugesti kepada Gideon. Engkau pahlawan yang gagah berani. Engkau hebat. Ayo maju. Ayo maju. Layani Tuhan. Percaya, gak sia-sia dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Tapi Pak, ayolah, udah gak pakai tapi-tapian. Ini motivasi yang harus diberikan Bapak Ibu. Sekalipun mungkin dalam kondisi kita ini juga menghadapi musuh. Saya juga menghadapi musuh ini. Tapi ketika melihat orang lain sedang dalam keadaan lowbat, kita harus berikan kepada dia daya, motivasi. Ini untuk menaikkan daya yang ada. Kita butuh orang lain. Sama seperti Gideon. Malaikat Tuhan itu datang. Jadi jangan membayangkan, Bapak Ibu baca ya, malaikat Tuhan kemudian Gideon didatangi, ada sayapnya gitu. Halo Gideon. Ceritanya nggak begitu. Ya, dalam mengiring kemudian ketemu orang, kemudian ngobrol, sampai dia berkata,
Tuanku, dia jawab tuanku karena orang asing. Tuanku. Kalau Tuhan ada di pihakku, kenapa ini semua terjadi? Jadi bukan malaikat kemudian ada sayapnya, keplek gitu ya. Enggak, bukan. Teofani. Tuhan menampakkan diri dalam bentuk manusia. Sama seperti Abraham, ya kan? Abraham ketika duduk gitu kemudian ada dua orang datang kepada dia. Sama seperti itu. Sama, jadi bukan terus yang aneh-aneh. Memberi motivasi. Yang kedua. Jadi ini support ya, dua hal ini ya. Jaminan sumber daya, ayat 14 sampai dengan 16, tolong dibaca. Ayat yang terakhir. Hakim-Hakim 6 ayat 14 dan 16. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Median. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaummu adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Median itu sampai habis. Amin. Ya. Gideon mengungkapkan segala yang tidak dia punya. Aku kecil, aku dari suku yang kecil. Dia ungkapkan semua apa yang menjadi kekurangan dia. Tapi kemudian Tuhan ini dalam yang tadi saya katakan ya, Tuhanlah sumber kekuatanmu. Jaminan ada sumber daya. Jangan takut. Ada Tuhan yang memberikan kekuatan. Ini jaminan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-16, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Median itu sampai habis. Setelah tadi diceritakan, aku ini paling muda, aku ini dari suku yang paling kecil, dari kaum yang gak punya apa-apa itu. Kadang kita lemah karena kita nggak punya apa-apa, dan yang nggak punya apa-apa itu yang menjadi fokus kita, Bapak Ibu. Nggak ada artinya. Jadi bagaimana bisa bangkit sumber daya ini kalau kita, yang pertama ya, kita tidak punya motivasi nih. Coba Bapak Ibu ya, kalau ada orang yang kemudian memotivasi kita, tapi diri kita sendiri sudah protek, sudah nolak, reject dulu. Mau mulutnya berbusa bagaimanapun juga nggak bisa. Jadi yang dibutuhkan keterbukaan jiwa di sini, supaya kita punya motivasi untuk bangkit. Yang kedua, kita harus yakin bahwa ada sumber daya sekalipun saya sekarang dalam keadaan lowbat. Ada sumber daya yang menaikkan kekuatan kita. Yang ketiga Bapak Ibu, tindakan nyata, just do it. Ayat 28 sampai dengan 31, betul-betul ayat yang terakhir dari pagi hari ini. Hakim-Hakim 6 Ya. ayat 28 sampai 31, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mezbah Baal itu. Telah ditebang tiang berhala yang di dekatnya, dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua di atas mezbah yang didirikan itu. Berkatalah mereka seorang kepada yang lain, siapakah yang melakukan hal itu? Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang, Gideon bin Yoas, dialah yang melakukan hal itu. Sesudah itu berkatalah orang-orang kota itu kepada Yoas, bawalah anakmu itu keluar, dia harus mati karena ia telah merobohkan mezbah Baal, dan karena ia telah menebang tiang berhala yang di dekatnya. Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu, kamu mau berjuang membela Baal atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mezbahnya dirobohkan orang. Amin. Amin. Berapa tahun Bapak Ibu? 7 tahun lamanya.
Ya, 7 tahun lamanya mereka ditindas oleh orang Median. Kenapa 7 tahun lamanya? Karena mereka meninggalkan Allah yang benar dan menyembah Baal. Dan ketika Tuhan kemudian memberikan motivasi, kemudian ada satu tindakan di sini, dia percaya bahwa Allah sumber kekuatan. Tindakan perlu. Ya. Kemudian Gideon berkata, rubuhkan semua Baal-Baal itu, rubuhkan. Dan kemudian orang berkata, loh siapa ini? Tindakannya siapa ini? Gideon yang melakukan. Dia ada tindakan, bukan hanya pengetahuan saja. Bapak Ibu sudah ada firman, yang sekarang dibutuhkan adalah tindakan untuk melakukan firman itu. Tuhan memberkati. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang saat ini tengah di dalam kondisi seperti Gideon yang lowbat, yang kehilangan kekuatan. Bapak Ibu bisa menaruh tangan kanan di dada, dan saya akan berdoa buat tangan-tangan yang ditaruh di dada ini agar memiliki kekuatan kembali. Bapa yang sungguh baik, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Firman-Mu telah kami dengar Tuhan, dan inilah fakta kehidupan yang kami jalani Tuhan. Ada kalanya kami kehilangan kekuatan, tapi kami pagi hari ini bersyukur Tuhan, Engkaulah sumber daya kami Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, Engkau menjamah tangan-tangan yang ditaruh di dada yang mengaku pada saat ini butuh kekuatan yang datang daripada Engkau Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal. Engkau sendiri ya Allah Bapa yang menjamah tangan-tangan ini Tuhan. Pribadi-pribadi ini Tuhan yang membutuhkan kekuatan yang datang daripada Engkau Tuhan. Apapun persoalan yang mereka sedang hadapi, yang membuat mereka kehilangan kekuatan daya, kami percaya Tuhan Engkau adalah sumber penolong kami. Apapun persoalan itu Tuhan, Engkau sanggup melakukannya Tuhan. Engkau memulihkan, Engkau menyembuhkan, dan Engkau menolong mereka Tuhan, sehingga mereka keluar sebagai seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Engkau jamah mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal Tuhan. Engkau pulihkan keadaan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami pulang di dalam anugerah Tuhan, dan pulang dengan membawa berkat-berkat yang telah Tuhan persiapkan bagi kami. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga.
kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang maha besar, sumber kekuatan kami. Engkaulah Allah yang memberkati kami, Allah yang melindungi kami. Engkau juga Allah yang menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan dan memberikan kepada kami kasih karunia. Engkau Allah yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami Tuhan dan memberikan damai sejahtera. Hamba berdoa ya Bapa, Engkau memberkati dalam rumah tangga anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau memberkati di dalam usaha pekerjaannya. Engkau memberkati di dalam sekolah anak-anaknya Tuhan. Engkau juga memberkati dalam kehidupan keluarga besarnya Tuhan. Dimanapun mereka berada, anak cucu, menantu dimanapun berada, Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Damai sejahtera, sukacita yang dari Allah Bapa menyertai anak-anak-Mu ini Tuhan. Kau buat berhasil, Kau jauhkan dari segala mara bahaya, Kau jauhkan dari segala tipu daya iblis, Kau jauhkan dari segala sakit penyakit. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Segala puji syukur hormat kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu.